Hari ini aku berada di Bungklan, di mana upacara ini tidak menggunakan yang namanya wadah ya. Jadi dari rumah sakit langsung ke sini dan langsung diabukan seperti itu. Dan nanti kita akan lihat prosesnya kayak gimana. Itu banternya ada di belakang ya. Jadi aku baru pertama kali juga ke sini. Yuk kita ikutin lebih dalam lagi. Jadi yang aku perhatikan hari ini itu sepertinya ada 2 mendiang yang akan diabukan. Dilihat dari tempat pengabuan atau tempat mengabukan para mendiang itu ada 2 tempat, ada Banten ya, dan 2-nya itu kosong. Jadi di sini tuh ada 4 tempat mengabukan para mendiang. Guru urut Rumah main. rokok dulu. Kayak ini nanti lalu. Ntar ini nggak di. Untuk lokasi upacaranya itu dekat banget dengan yang namanya sungai. Tepat banget di belakang saya itu ada suara airnya ya. Jadi enak banget didengar. Oke. Swastiastu. Ya, Deng. Jadi informasi yang aku dengar katanya mendiangnya udah sampai di Penarukan ya. Jadi udah semakin dekat. Ini Om Swastiastu. Suksema beli upauye sudah meliput acaranya kami nih, yang notabene acara yang bisa dikatakan sederhana. Nah, untuk umat dimanapun berada perlu disampaikan yang jero windu cucunya Sang Palatre yang meninggal melaksanakan upacara pengabenan. Tadi beliau sendiri menyampaikan tumben melihat ya upacara yang sesederhana, di mana upacara pengabenan selesai di setre, puput di kuburan tanpa ada wadah dan tanpa istilahnya tidak seperti ngaben pada umumnya, kan begitu nggih. Nah, kenapa yang melaksanakan seperti itu? Karena di latar belakangi salah satunya karena faktor tenaga. Ya, artinya orang yang ngaben kadang ada kemampuan finansial tetapi terkadang tenaga tidak ada, atau waktu yang bisa dikatakan tidak punya, kan seperti itu. Nah, Tiang dengan keluarga memutuskan kebetulan wayah kakek meninggal di rumah sakit, jadi kami kemas upacara tersebut tidak melangkahi aturan sastra juga nih. Artinya sudah juga nuwur sulinge berkomunikasi begitu, menyampaikan teknis pengabenan. Kalau dinyatakan judul ini tentu upacara dengan pengambilan judul swastigeni, puput di setre, naskah di setre, bahkan memandikannya pun di setre. Kalau istilahnya mungkin bahasa zaman sekarang ini persis seperti
kremasi kan begitu ya. Kremasi dalam artian kan bahasa Inggris kekremasian ya, pembakaran kan begitu. Cuma di Bali sedang ngetren iki kentan nggih. Napi yang terbaru begitu kadang umat ya perlu dicermati. Kalau sekarang salah satu yang adalah regenerasi, artinya pewaris budaya, mempertahankan adat budaya yang ada di Bali sendiri. Bagaimana kita mempertahankan, termasuk juga berkolaborasi dengan dunia yang selalu ada perkembangan kemajuan seperti sekarang. Tidak tetap kaku begitu. Kalau dulu mungkin ngaben dinyatakan berat kan karena biayanya mahal. Setelah itu kemajuan lagi, ada sistemnya ngaben massal. Dan sekarang memang masih ngaben massal ada, tetapi hanya beberapa mungkin sudah, kalau berdasarkan data mulai menurun kan begitu. Tidak seperti tempo-tempo, artinya mungkin 10-20 tahun yang lalu. Sekarang pun di desa kita juga rasakan pengabenan massal kan sudah mulai menyurut. Karena apa? Karena yang tadi berbagai faktor itu, ada yang faktor waktu, tenaga, dan lain-lain. Nah, artinya yang sendiri mengemas upacara ngaben swastika geni untuk wayah, jawabannya adalah karena istilahnya tidak mengurangi makna. Upacara ini yang penting tidak mengembalikan unsur-unsur Pancemaha Buta pengabenan ini sesuai dengan tujuan dan fungsinya begitu ya. Terkait dengan Banten, kembali kepada kemampuan sesuai dengan kemampuan umat sendiri. Swastika geni rasanya pokoknya seperti itu. Yang jelas ada Banten Teben, kan Kenten Panjangilang, dan Dios yang pokok sesuai dengan kemampuan. Nah, terkait dengan mungkin pertanyaan yang unik sekali, berapa biayanya ini nanti bisa ditanyakan ya. Nanti yang hadir membantu umat. Karena jangan sampai nanti memang upacara yang kita kerjakan selalu ada pilihan. Ya, pilihan A, B, C, yang tidak ingin menyinggung yang lain-lain. Artinya mari yang menjaga kepada umat agar budaya kita, adat kita, agama kita tetap ajeg meskipun sudah ada perubahan zaman, tetapi ajeg dimaksud apa? Jangan sampai kita meninggalkan desa kita sendiri, di mana notabene kita sudah punya setre misalkan, kayak orang kesepekang jadinya, jauh-jauh mencari, mohon maaf niki sampai ke Mumai, Kenten. Berikutnya sudah punya kayangan 3 begitu, terkecuali je memang ada masalah kan beda urusannya. Kenten ke harapan besarnya kami jika ada umat dimanapun ya, apalagi khususnya di Buleleng, bisa hubungi kami begitu, siapa tahu perlu pelayanan khususnya upacara pengabenan, termasuk upacara yang lainnya, perkawinan, manusiatnya ya, 3 bulanan, otonan apapun itu, Kenten budayanya ataupun kedewiannya. Terima kasih beliau Pak Wiye. Thank you.
Oke, sekarang saya berada tepat banget di depan para mendiang ya. Jadi mendiang lagi diabukan, di mana di samping saya ini ada yang namanya besi baru habis dikeluarkan dari tempat pengabuan. Dan di sini aku lihat ya kayaknya ini masih lumayan lama ya. Soalnya tadi pas ketika dimandikan itu mendiang agak sedikit kaku, dalam artian beku banget ya. Ya, jadi aku sebagai warga Bali Marindu melihat mendiang itu diabukan udah terbiasa ya. Jadi kalian bisa dengar suara apinya dari sini. Udah berapa gas habis beli? Baru 2 gas. Kira-kira lagi berapa gas nih perkiraan? Ya, Lagi 7 gas. Nah, saya lihat di Desa Bungkulan itu beberapa dari keluarga itu ikut juga proses gini membakarnya itu ya. Itu kayak maksudnya gimana tuh, Bli? Kalau saya di sanksi itu jarang lihat yang ikut ini. biasanya anak-anaknya, cucunya, ponakannya, Anak-anak ya. kita saya mau cepet lah, pulang ke dia, Heeh. prosesnya biar cepet, cuman aja. Oh. Ini gas yang keberapa nih, Bli? Yang ketiga nih. Oke, jam menunjukkan jam 12.40. Jadi ini hampir selesai. Ini gas yang ke-9 ya. Untuk cuacanya setengah mendung, setengah panas. Dan ini udah hampir selesai sebenarnya. Jadi perkiraan jam 1 siang ini selesai. Oke, tepat banget sekarang jam 1:02 ya. Untuk mendiang itu udah selesai diabukan. Tinggal diangkat aja itu benda-benda yang digunakan. Dan selanjutnya kita lanjut lagi upacaranya. Upacara di kuburan udah selesai dan sekarang mereka keliling sebanyak 3 kali kalau nggak salah di tempat mengabukan mendiang tadi. Ini adalah putaran yang terakhir, tepat banget aku berdiri di tengah-tengah ketika mendiang diabukan. Sekarang nganyo dabu, selesai nganyo dabu, kedetin ngulapin malih. Bau ke ayah hangreng pura dalam purwa di Sadat Bungkulan. Ya.
bisa berjalan lancar. Dan saatnya kita menuju ke pesisir pantai. Depan saya ada kapal yang lumayan besar banget ya. Untuk cahayanya, untuk cuacanya ini lumayan panas ya. Sekarang udah jam 3:30. Jadi yang dilempar itu sisa abunya ya, yang tadi sisa abunya. Cuma digunakan sedikit aja dan bantetnya juga dibuang. 1, 2, 3. Lebang tangannya lebang. Oke, kedetin, pamit. Angkat betul ya. Oke, jadi seperti itulah prosesnya ya. Jadi tadi itu dibilang kalau istilah orangnya Bali ngedetin ya. Jadi abunya dibuang, setelah itu ditarik lagi dengan cara yang tadi ya. Cara upacara yang tadi. Itu istilah namanya adalah ngedetin. Dan beginilah. Setelah itu ditancap di sini. Selanjutnya kemana nih? Pulang tidur. Siap. Jadi ya. Halangan. Oke. Halangan ngedit buang. Enggak batal. Bau ye we. Ayo, makasih. Ayo, siap. Oke, kegongnya udah selesai tugasnya, mereka pulang ya. Terus Ya, yes. selanjutnya kemana kita? Kita ke Pura Dalam. Ini sudah di sana. Om Swastiastu. Oke, dan pada akhirnya kita sampai di Pura Dalamnya ya. Ini jaraknya nggak terlalu jauh, sekitaran ya 200 meter lah. Tenggelam mata ini. Jero, motor saya di dalam no. Dan pada akhirnya upacara ngaben selesai juga. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Terima kasih banyak nih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Siap. Oke, siap. Udah full banget. Wih, tadi. Udah. Ya. Makasih banyak. Iya, siap. Makasih ya. Thank you, Mang. Makasih. Ya, Sampai siap. ketemu nanti.